Pagi semuanya, kita biasa pagi-pagi olahraga. Kenapa kemarin agak rame-rame? Soal SNBP. SNBP. Apa itu SNBP? Emang siapa yang menerusin kuliah? Angkat tangan juga. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Dengan dia butuh dari negara. Bisa nanya ke Hanya akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-11. Nah, sebelum kita mulai opini disabilitas, saya mau minta tolong banget nih bantuannya ke teman-teman online untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe jika kamu suka dengan konten ini supaya konten ini terus berkembang. Dan tentunya dukungan kamu gampang kok mendukung disabilitas dengan subscribe channel YouTube-nya Buka Suara ini. Terima kasih sebelumnya. Kali ini kita akan ngebahas tentang pendidikan yang belum selesai, yang sedang ramai diperbincangkan. Polemik ini belum selesai tentang kasus ijazah yang sebelumnya masih ditahan berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan sedikit ya tentang kebijakan bahwa ijazah harus segera dikembalikan. Banyak sekolah pihak swasta yang menolak atas kebijakan untuk menyerahkan ijazah yang polemik banget untuk bagi pihak swasta. Seharusnya ada solusi sih untuk bagaimana memberikan solusinya, karena ada administrasi yang belum diselesaikan oleh para siswa di pihak swastanya. Nah, kondisi-kondisi itu nanti pastinya Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat nantinya pastinya akan memberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Nah, sekarang ini yang lagi marak diperbincangkan adalah siswa demo karena SNBP, adanya keterlambatan dari pihak sekolah sehingga para siswa ini yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan melalui jalur prestasi, mereka gagal karena telat entry data. Karena pihak sekolahnya ini tidak adanya tenaga administrasi, melainkan dengan tenaga guru yang kondisinya bukan di bidangnya untuk melakukan administrasi ataupun entry data, sehingga menghambat para siswa ini yang mau mengejar pendidikan melalui jalur prestasi. Nah, berikut setelah adanya aksi dari para siswa SMA yang ada di pemberitaan ini ya, KDM Kang Deddy Mulyadi langsung turun tangan melihat langsung dan memberikan solusinya. Apresiasi banget nih buat Pak Deddy Mulyadi, belum menjabat tapi dia sudah menunjukkan kepekaannya dan konsennya kepada dunia pendidikan. Yuk kita simak videonya Pak Deddy Mulyadi. Ini dia. Pagi semuanya, kita biasa pagi-pagi olahraga, menyusuri sawah, dan menikmati udara pagi yang sejuk. Ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan dari kasus SMBPT. Dua sekolah yaitu SMA 4 Sekarawang dan SMA 7 Cirebon yang saya temukan. Yang menariknya adalah pengerjaan dari pengelolaan data tersebut itu dilakukan oleh seorang guru honorer. Mereka itu sudah gajinya kecil, tuntutan kehidupannya berat. Kemudian pertanyaan saya adalah, satu, kalau tenaga administrasinya kemana di sekolah tersebut? Yang kedua, guru yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap siswa tersebut yang disebut dengan wali kelas kemana? Yang ketiga, kenapa saya temukan di berbagai tempat selalu tenaga honorer yang paling aktif? ASN-nya kemana? Untuk itu, ini adalah bahan evaluasi. Kemudian, UPTD-nya kemana? Atau UPT-nya yang bertugas melakukan evaluasi pendampingan ke setiap sekolah terhadap berbagai problem yang dihadapin. Kenapa baru ribut setelah demo siswa? Kenapa tidak ditanya sebelumnya? Setiap perkembangan
pengelolaan datanya harusnya kan dilihat perkembangannya, tidak ditinggalkan dan tidak dimonitor. Saya nanti setelah menjabat, saya akan evaluasi seluruh jajaran pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sekolah menengah sehingga kasus ini terjadi. Ini bukan hanya salah guru, ini bukan hanya salah kepala sekolah, tetapi salah semuanya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi padahal ini adalah hal yang mudah? Nah, kita lihat kan, masih ada lagi nih tentang videonya dari Pak Deddy Mulyadi tentang kasus yang sedang naik, yaitu siswa-siswa yang demo dan langsung mendatangi langsung nih ke sekolahnya untuk mencari tahu mulai dari siswanya dan mulai dari ke kepala sekolahnya. Ini dia videonya ya. Kenapa kemarin agak rame-rame? Soal SNBP. SNBP. Apa itu SNBP? Seleksi Nasional. Seleksi nasional berupa Prestasi. prestasi. Ya, terus apa kaitannya dengan marah? Itu udah berjuang. Udah capek-capek membangun prestasi buat diri sendiri, Iya, tiba-tiba tidak punya kesempatan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Iya. Oh gitu. Nah, kenapa jadi tidak bisa diterima dengan jalur prestasi? Kenapa? Telat entry kan? Iya. Ya kan? Tapi kan sudah ada kebijakan dari menteri, boleh entry kembali kan? Diberi kesempatan kan? Ini mau kuliah. Iya, Pak. Kamu namanya siapa? Alicia. Mau nerusin kuliah nggak? Kerja dulu, Pak. Oh kerja. Mau kerja di mana? Kamu tahu sih lagi nyari-nyari. Mau punya keterampilan apa? Ya. Ini nanti buat sekolah-sekolah SMA ya ke depan, dari mulai sekarang ditata, siswa itu ketika kelas 3 harus mulai ditanya mau kuliah apa enggak. Yang nggak mau kerja ditulis minat bakatnya kerjanya apa, sehingga dirinya mulai diarahkan pada apa yang akan diinginkan ya. Jadi saya nggak mau lihat anak Jawa Barat mulai tahun depan ditanya kamu mau kemana, mau kuliah enggak, setelah kuliah mau apa, enggak tahu ya, saya mau kemana, saya nggak mau begitu. Kemarin kenapa sih sempat rame-rame? Nah ini Pak tentang Masalahnya apa? SNBP yang tidak bisa finalisasi. Itu waktunya 1 bulan, kemudian terjeda dengan ada libur itu. Liburnya berapa hari sih? Dari Jumat, Sabtu, Minggu, sebenarnya itu yang panjang itu. Jadi para pegawainya nggak sempat entry. Tapi di sini hanya ada 3 orang, kata saya teh apa? Oh timnya yang kurang cukup. Oh timnya itu hanya 3 orang. Tim yang entry ya? Bukan ya, dikira saya itu tim yang entry itu 3 orang gitu. Oke. Soalnya yang menghadap ini 3 orang, mana BPBK ketika saya awal kesini sudah istilahnya memanggil BP, karena BP itu adalah primadona kalau di sekolah itu. Nah setelah itu ini siap-siap untuk apa namanya SNBP ini, kata saya itu ya oke gitu. Oke siap-siap tim, karena ini betul-betul harus watch out, harus betul-betul pengentriannya. Iya katanya gitu, udah dari dulu juga udah biasa Umi katanya gitu. Nah udah gitu, ini tim harus diperbanyak, kalau tidak bisa 3, udah cukup Umi segitu. Yang di entry-nya berapa orang siswa sih? Ada 100. Sedikit loh. 144. Cuman menunya banyak. Ya seperti itu. Nah, ya menu yang entry-nya banyak berarti. Nah kemudian setelah, nah ini kan saya selalu antisipasi ini gimana, udah sampai mana, kata wakasek yang lainnya, udah Mi lagi dikerjakan ini sampai mana ini bla bla bla. Terus saya ikuti, tahu-tahu hari Jumat tidak viralisasi, tidak masuk, kata saya. Loh, kok si datanya nggak masuk viralisasinya? Iya, hanya sebagian nilai gitu. Ya. Nah, ada lagi juga nih video dari Pak Deddy Mulyadi menanyakan secara langsung kepada siswanya apakah dia mau lanjut sekolah setelah SMA, setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, melanjutkan pendidikan ke yang lebih lanjut, ataukah mau bekerja. Nah ini dia, simak videonya kunjungan langsung Pak Deddy Mulyadi. Ini belum kelar SNBP-nya? Belum. Emang siapa yang menerusin kuliah? Angkat tangan juga. Oh, nerusin. Oh, hampir rata-rata ya. Kamu nerusin di mana? Tenis. Udit, di Ponorogo. Ya tapi kan ininya kayak gini, SNBP
SNBP-nya belum. Bisa, masih masih ada kesempatan untuk upload lagi. Aman. Bisa, tenang ya. Tenang, kalau saya datang beres semuanya. Ya, udah ada menterinya. Ini mau jurusan apa? Saya Akuntansi. Mau kemana? saya di UGJ aja. Ya, pokoknya semangat ya. Nanti Bapak urus ya, biar kelar nanti dikoordinasikan dengan kementeriannya. Oke? Semua semangat. Ada yang sudah menikah setelah sekolah? Oh enggak ya. Semuanya rata-rata mau kuliah. Oke, siap. Mau kuliah kemana? IPB. Keren. Jurusan apa? Oh, kedokteran IPB. Keren ya. Berarti berharap SNBP-nya selesai. Masih ada harapan kan? Masih orang menterinya ngasih kesempatan untuk upload ulang. Aman. Saya kesini untuk bantu beresin, ya. Nah, mau kemana jurusannya? Saya sipil IPB. Sipil IPB. Oh, teknik sipil. Gitu dong, biar di sini banyak yang ngeberesin engineer baru. Dan ada harapan baru ya, nanti anak-anak Jawa Barat yang masuk ke fakultas-fakultas tertentu, ya kan? Ya, teknik sipil, arsitektur, terus teknik informatika, kemudian apalagi pertambangan. Ke depan itu ada beasiswa sampai selesai. Tapi yang punya kualifikasi grade-nya grade A. Semangat kamu, siapa tahu kamu diantaranya sampai kuliah selesai dibiayai oleh pemerintah provinsi. Ya, semangat. Ini mau kuliah kemana? Neng cantik. IPB, jurusan Manajemen agrobisnis. Oke, betul itu diperlukan untuk masa depan. Ya, pertanian biar maju. Ya, bapaknya petani. Oh, bapaknya penyalur obat-obat pertanian. Bekalnya isinya apa sih? Nasi, terus nasi, ikan, daging, telur. Udah punya pacar belum? Enggak, saya nanya tim uploadnya berapa orang? Tim IT-nya. Kalau di Kerawang kemarin dari 1, kemudian jadi 3, sekarang udah selesai saya bantu. Nah, yang di sini berapa orang? 1 orang. Kenapa 1 orang? Kenapa 1 orang? Biasanya kami sendiri biasanya. Enggak, ada tim nggak di sini yang bisa ada yang bisa upload nggak di sini? Ada. Berapa orang? Pak Ajis. Enggak, berapa orang ibu bapak punya yang tim administrasi? Biasa Pak Ajis. 1. Satu. Ada yang lain yang bisa? Semuanya sebenarnya bisa. Terus? Cuman karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Bilang aja ke saya keterbatasannya apa? Enggak, maksudnya kan ada timnya kan kayak di Kerawang nih, asalnya 1 sekarang udah jadi 3. Udah kelar bentar lagi, kan? Di sini saya datang ke sini bukan mau ributin loh, mau bantu. Ya siap. Ya kan, saya kan bukan, saya mau bantu biar selesai ini di Jawa Barat. Amin. Bisa nyiapin tenaga nggak? Siap, 3 orang. Ya. Yang 3 orangnya bawa ke saya bila perlu 5 orang. Ya, sudah siap. Ada 3 orang. Yaudah, ketemu sama saya biar cepet. Yuk. Ya, Makasih. Ya. Udah lihat kan semuanya tentang pengorbanannya Pak Deddy Mulyadi, komitmennya dengan dunia pendidikan. Semoga Pak Deddy setelah dilantik terus membangun pendidikan untuk lebih maju lagi dan jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Dan tentunya pasti Pak Deddy Mulyadi punya inovasi-inovasi yang jauh di luar dari dugaan, di luar dari nalar kita. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi ini leadership yang sangat baik untuk memajukan masyarakatnya. Untuk pondasi awalnya itu adalah dari segi pendidikan yang kuat. Ketika pendidikan yang kuat dari masyarakatnya, maka disitulah masyarakat Jawa Barat akan memiliki nilai yang tinggi. Dan tentunya pendidikan inklusif itu sangat penting juga. Pasti nanti Pak Deddy Mulyadi akan memperhatikan semua warga masyarakat Jawa Barat khususnya untuk diperhatikan, terutama teman-teman disabilitas yang akan belajar, baik itu pendidikan apapun itu, pendidikan vokasional ataupun pendidikan akademik. Pastinya Pak Deddy akan mendukung teman-teman disabilitas. Tunggu aja pergerakannya Pak Deddy, gebrakannya sangat luar biasa. Nah, segini dulu opini dari teman disabilitas, opini disabilitas kali ini di episode 11 tentang polemik demonya siswa karena terlambatnya entry data dari pihak sekolah mengakibatkan para siswa ini melakukan aksi demonya. Tapi kita bersyukur dari pihak kementerian dibuka kembali untuk pendaftarannya, jadi masih ada kesempatan untuk para siswa yang tertinggal akibat adanya keterlambatan
entry data karena dari sisi tenaga administrasinya dilakukan oleh guru. Seharusnya guru tidak ada posisi untuk di bidang administrasi. Guru fokus terhadap dunia pendidikan untuk memajukan siswanya atau pembelajaran dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Setuju banget lah, pokoknya Pak Deddy Mulyadi itu pemimpin terbaik. Kita doakan semoga Jabar menjadi Jabar yang istimewa, tidak ada yang tertinggal dan bisa lebih maju lagi, dan tidak mementingkan penghargaan, yang penting rakyat bisa mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan dari kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Saya seorang disabilitas mendukung penuh dan mempercayakan kepada Pak Deddy Mulyadi serta Pak Erwan Setiawan sebagai wakil gubernurnya, Pak Deddy sebagai gubernurnya untuk terus maju ya Pak ya. Kita tunggu gebrakan barunya setelah dilantik tanggal 20 Februari nanti. Sampai jumpa, ketemu di opini Buka Suara berikutnya di episode selanjutnya. Sampai sini dulu, terima kasih, see you. Jangan lupa di subscribe Buka Suara.